Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu listing, delisting, dan relisting dalam investasi saham. Untuk banyak investor baru, tentu kadang bingung, ada banyak istilah-istilah baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Yang pertama adalah listing. Listing itu adalah ketika perusahaan yang tadinya statusnya tertutup itu berubah menjadi terbuka. Artinya apa? Listing itu artinya dalam bahasa itu kan daftar gitu, terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan sahamnya itu bisa dimiliki oleh masyarakat umum, artinya terbuka. Berubah dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Nah, itulah listing. Nah, kata listing itu biasa juga disebut menjadi go public atau proses saat berubah dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Itu biasa juga disebut IPO atau Initial Public Offering. Ya. Nah, kenapa sih perusahaan mau merubah statusnya dari tertutup menjadi terbuka? Nah, tentu perusahaan itu akan mendapatkan beberapa keuntungan. Apa saja sih keuntungan perusahaan menjadi TBK atau terbuka? Saya bahas di video tersendiri supaya terfokus. Nah, kembali lagi ke topik kita. Setelah listing, saya juga akan menjelaskan tentang delisting. Nah, delisting itu apa sih? Delisting itu adalah lawan kata dari listing. Jika listing tadi proses mengubah perusahaan yang statusnya tertutup menjadi terbuka, maka delisting itu kebalikannya. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI yang sudah TBK itu mengubah statusnya menjadi tertutup. Ya. Nah, ada dua jenis delisting, Saudara. Yang pertama adalah voluntary delisting. Nah, ini ada contoh yang cukup terkenal, ya, yaitu adalah PT Aqua Golden Mississippi. Jadi perusahaan ini itu IPO sekitar tahun 1990. Nah, pada tahun 2001 perusahaan ini berencana untuk delisting begitu. Saat itu harga sahamnya masih Rp15.000 per lembarnya. Tapi proses delisting ini tidak mudah, Saudara. Jadi perlu persetujuan oleh pemegang saham. Akhirnya, sejak berencana tahun 2001, perusahaan ini berhasil untuk delisting atau mengubah statusnya dari terbuka menjadi tertutup itu tahun 2010. Dari yang tahun 2001 itu harganya 15.000 per lembar saham, tahun 2010 itu harga sahamnya mencapai 244.800 rupiah per lembar sahamnya. Jadi voluntary delisting ini bisa menjadi katalis positif, Saudara. Kenapa? Karena perusahaan itu sudah ibaratnya sudah nggak butuh modal lagi dari masyarakat, sudah sangat bagus perusahaannya. Jadi ini menjadi katalis positif. Dengan harga 240.000 sekian tadi per lembar saham, perusahaan menawarkan kepada pemegang saham untuk membeli saham mereka. Membeli saham yang sudah dimiliki oleh investor publik itu seharga 500.000 per lembar saham. Jadi 2 kali lipat, Saudara, harganya. Oke, jadi perusahaan tersebut membeli saham yang beredar di masyarakat 2 kali lipat. Dan akhirnya itu disetujui oleh pemegang saham. Oke, jadi dengan harga 500.000 rupiah per lembar sahamnya. Nah, itu adalah voluntary delisting. Delisting yang memang sukarela, yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi juga ada delisting yang kedua, yaitu forced delisting. Nah, ini adalah delisting yang dipaksa oleh
otoritas. Jadi dari BEI itu memaksa perusahaan tersebut untuk delisting. Kenapa? Karena perusahaan tersebut mungkin tidak memenuhi standar-standar yang disyaratkan oleh Bursa Efek Indonesia. Contohnya, standar dari perusahaan yang go public atau TBK itu kan melaporkan laporan keuangannya setiap 1 kuartal atau setiap 3 bulan sekali. Nah, mungkin perusahaan tersebut sudah beberapa kali tidak mempublikasikan hasil dari laporan keuangannya, atau mungkin tidak diaudit dengan baik, atau ada beberapa kebijakan perusahaan yang tidak transparan begitu disampaikan ke publik gitu ya. Jadi kalau forced delisting ini katalisnya negatif, saudara. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah relisting. Nah, relisting ini adalah apabila perusahaan itu sudah delisting dan ingin kembali lagi menjadi perusahaan TBK atau go public, maka perusahaan tersebut bisa relisting atau mencatatkan kembali perusahaannya di Bursa Efek Indonesia dan bisa dimiliki sahamnya oleh publik. Begitu, saudara. Jadi demikian video saya yang menjelaskan tentang listing, delisting, dan relisting. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ada banyak manfaatnya. Salam profit, mari menjadi investor yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.